Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama Senus Henry dalam acara kita di pekan ini, yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Gempar di Hollywood ketika Netflix siap menelan sejarah Warner Bros. Perang Taipan dan algoritma resmi dimulai. Sebuah berita mengejutkan baru saja mengguncang fondasi industri film yang telah berdiri kokoh selama lebih dari 1 abad. Netflix, sang raja streaming global yang lahir dari era digital, resmi mengumumkan niatnya untuk melakukan hal yang tidak terbayangkan, yaitu mengakuisisi Warner Bros., yakni studio legendaris yang menjadi ikon zaman keemasan Hollywood, beserta mahkota permatanya yang paling berharga, yaitu HBO Max. Kabar ini sontak mengirimkan gelombang kejut ke seluruh penjuru dunia hiburan, yaitu sebuah deklarasi bahwa era baru telah tiba. Namun sebuah serangan balasan yang tak kalah dramatis dilancarkan oleh Paramount Skydance, raksasa tradisional lainnya yang tidak rela melihat rivalnya bertekuk lutut melancarkan manuver akuisisi bermusuhan dengan tawaran fantastis senilai 108,4 miliar US dollar. Seketika transaksi ini berubah menjadi medan perang 3 pihak yang penuh dengan intrik, pertaruhan ego, dan juga pertempuran antara uang lama dengan uang baru. Ini bukan lagi sekedar merger bisnis, ini adalah pertarungan untuk merebut jiwa Hollywood itu sendiri, sebuah drama kolosal di mana algoritma dan big data siap berhadapan langsung dengan warisan artistik berusia 1 abad. Di balik singgasananya yang megah dengan lebih dari 300 juta pelanggan global, Netflix menghadapi sebuah kenyataan pahit, yaitu pertumbuhan mulai melambat. Era ekspansi eksplosif telah usai dan untuk menaklukkan wilayah baru, mereka harus memikat audiens yang selama ini tak tersentuh, seperti generasi penonton setia TV kabel yang tumbuh dengan jadwal tayang dan iklan. Analisis data internal mereka yang canggih mengungkap sebuah rahasia sederhana tetapi krusial. Netflix tidak kekurangan film baru, tetapi mereka kekurangan film lama. Algoritma mereka memberitahu bahwa sebenarnya di banyak negara, engagement konsumen terhadap film lama itu termasuk tinggi. Dalam logika Netflix yang baru, jumlah pelanggan tidak lagi menjadi satu-satunya dewa. Metrik suci yang baru adalah durasi tontonan, yakni berapa lama pengguna bertahan di platform. Dan film-film klasik dengan daya pikat nostalgianya terbukti menjadi jangkar yang mampu menahan penonton lebih lama. Meskipun menggelontorkan miliaran dolar setiap tahun untuk memproduksi konten original yang viral sesaat, karya-karya Netflix seringkali memiliki siklus hidup yang pendek. Mereka tidak memiliki aset pribadi, yaitu kekayaan intelektual atau IP yang bisa terus diuangkan seperti misalkan Harry Potter, Game of Thrones, atau pantheon pahlawan DC Comics seperti Batman dan Superman. Aset yang semacam inilah menjadi mesin uang tak terbatas bagi studio tradisional menghasilkan sequel, prequel, spin-off, mainan, taman hiburan, dan aliran pendapatan yang tidak pernah putus. IP berkualitas membutuhkan waktu untuk matang, dan Netflix yang belum lama berdiri sadar bahwa mereka tidak bisa mengejar akumulasi budaya selama 1 abad hanya dalam 10 atau 20 tahun. Maka mereka memilih jalan pintas tercepat dan paling brutal, yaitu membeli sejarah itu sendiri. Situasi yang sudah panas menjadi semakin mendidih ketika Paramount yang dipimpin oleh David Ellison, putra dari taipan perangkat lunak legendaris dan pendiri Oracle yaitu Larry Ellison, terjun ke arena pertempuran. Penawaran akuisisi mereka tidak hanya menaikkan harga secara dramatis, tetapi juga menyeret kesepakatan ini ke ranah hukum anti-monopoli yang rumit. Jika Netflix berhasil, maka mereka akan menjadi raksasa yang terlalu besar untuk dilawan. Mendikte segalanya, mulai dari jadwal tayang bioskop hingga nasib para pemasok konten.